Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yakni tahsin Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan dimulai dari ayat 20 yang mana kemarin kita sudah selesai sampai ayat 19. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita yang berada di sini kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan kali ini, hari ini ya, ini adalah pertemuan yang terakhir dari ini sebelum kita Ramadan ya. Jadi insyaallah setelah ini kita ba'da maghrib buka puasa dulu biasanya kan. Jadi tidak mungkin kita tetap belajar, dan tentunya setelah kita sholat maghrib berjamaah akan dilanjutkan ibadah qiyamul lail yaitu sholat tarawih berjamaah. Jadi setelah ini silahkan yang sudah pernah belajar di sini baik tahsin Al-Quran itu dipraktekkan ketika membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan nanti, betul-betul diteliti yang mana yang sudah pernah dipelajari, yang mana yang panjang, bagaimana cara menyebut huruf-huruf baik itu do, za, so, kemudian za dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dipraktekkan dari sekarang karena kita sudah pernah belajar ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, insyaallah dengan membaca Al-Fatihah ini pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang dulu ya dari ayat 16 sampai ayat 19 bareng-bareng. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun
بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik. Lanjut ayat 20, perhatikan. Nah, ini diawali dengan kata yakadu. Yakadul, ya, kanya panjang 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Boleh berhenti di situ, tidak masalah. Jadi yakadul barqu, huruf qaf ya, qaqiqu, barqu. Kemudian roknya jangan sampai tawallud atau qalqalah. Jangan barqu, enggak boleh barqu. Yang benar barqu ya, barqu. Ditahan, R-nya cuma 1 kali getar. Barqu, rok tebal. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, yakhtafu, kha ya. Bukan yakhtafu tapi yakhtafu. Kemudian kullama panjang ya, 4 harokat mad jaiz munfasil. Kullama adha, panjang juga mad wajib muttasil. Kullama adha lahum, idgham mimi. Kullama adha lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Jadi fihi wa idza langsung ya, karena lam alif bukan tanda waqaf, itu adalah tanda wasol, sebaiknya dibaca terus. Fihi wa idza azlama, bukan sebaiknya, memang seharusnya ya, seharusnya dibaca terus. Fihi wa idza, huruf dha ingat ujung lidah ditaruh di belakang gigi sari atas kita, dha. Wa idza huruf dha juga sama, meletakkan ujung lidah tapi juga dibantu dengan samping-sampingnya, samping lidah ditaruh di atas juga. Lama. Jadi jangan azlama. Kalau azlama itu huruf zai, huruf za yang huruf ro yang ada titiknya itu huruf zai. Tapi kalau Allah itu wajib menggunakan lidah. Wa idza azlama kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ingat, hati-hati di la dhahaba, huruf dal, kemudian bisam'ihim, jangan sampai bisam'ihim, jangan sama, tapi ditekan, sam'ihim, ditekan, karena itu adalah huruf mim sukun, tidak boleh tawallud. Jangan sam'ihim, kalau sam'ihim itu mencidrai bacaan Al-Quran kita. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang apa sering kali ditawaludkan itu adalah huruf lam sukun. Contoh al-qari'ah itu sering ditawalud.
huruf lam sukun, sama huruf mim sukun ini. Sama aihim itu juga sering ditawaludkan. Itu yang mayoritas ya. Sebenarnya ada banyak lagi huruf-huruf yang sering ditawaludkan selain itu. Contohnya huruf dal, huruf contoh wa qala, nanti kita ketemu di ayat 31 itu. Ayat 30. Wa qala. Kalau orang itu sering baca wa idqa. Nah, itu enggak boleh ya. Ngalir dia. Ilqa. Ya. Nah, ini yang penting huruf mim dulu. Mim sukun tidak boleh tawallud. Dia ditekan. Baik, kita lanjutkan saja ayat 21, perhatikan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu boleh berhenti di situ asalkan diulang lagi ke belakang. Boleh dari alladzi boleh. Dari u'budu boleh, tapi yang paling dekat dari alladzi ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk, 2, 3. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kalau huruf dza ingat ya, jangan sampai ada angin. Berarti kalau misalkan ada angin allazi kayak tadi ada kayak desisan tawon itu. Nah, itu berarti masih salah. Contohnya kita kita urutkan seperti metode yang bu'a itu dzadzu bal dzadzu bal. Kalau ada angin dzadzu bal berarti ada angin. Nah, itu tidak boleh, dia jadi merusak makharijul hurufnya. Jadi huruf dza dia memang ada getar tapi tidak ada angin. La li lu bal bal tanpa angin ya. Jadi huruf dza itu benar-benar harus diperhatikan. Intinya ujung lidah ini ditempelkan di belakang gigi seri. Nah, ketika sudah nempel tuh la jangan dihembus, dia cuman didorong sedikit saja. La seperti kita nyebut L tetapi dilembutkan. La L ya, L la gitu. Jadi lebih lembut ya. Dza alladzi, seperti itu secara mudahnya dan cara cepatnya ya. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dengung ya, itu kan biunna. Firasyan was samaa bina'an wa anzal. Kenapa kita cari di situ? Karena shad lam itu juga tanda wasol. Sebaiknya dibaca terus. Jadi sebaiknya dibaca sedikit saja melebihi dari tanda wasol shad lam itu yang di atas bina'a itu. Karena ada shad lam itu ya. Tanda wasol shad lam itu tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Nah, makanya kami tadi melebihkan sedikit wa anzal supaya enak nanti diulang lagi di wa anzal. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, itu ya, berdesis, rizqal, bukan rize ya. Kalau rize dia tawalud itu mengkolok-kolahkan huruf selain huruf yang 5 itu. Jadi rizqal ya, huruf zai, bukan huruf s ya, bukan rizqal tapi rizqal. Nah. Fala taj'alu lillahi dengung ya, dan yang pertama panjang, dau dengungkan, wa antum ta'lamun. Kami ulang sekali lagi.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayo, 2, 3. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tadi mengambil wakaf sendiri itu hukumnya bagaimana? Tidak masalah, asalkan tetap sesuai dengan kaidah ibtidak wakaf. Jadi berhenti di minas sama, di wakafnya di sama, ngambil ibtidaknya di minas sama, itu tidak apa-apa karena di situ juga tempat memulai ya. Minas sama juga tempat memulai, tapi sebagian ulama ngomongnya itu tempat ibtidaknya yang qabih, lemah ya, yang lemah. Tapi kalau napasnya memang tidak sampai, pakai baik, tidak apa-apa, tidak masalah. Minas sama, nah iya, daripada narik napas di tengah itu lebih tidak boleh lagi. Jadi minas sama boleh, ngulangnya dari minas sama itulah. Kemudian minas samarot tadi ya benar, ngulangnya dari minas samarot juga. Minas samarot rizqan lakum. Nah, tidak apa-apa. Kalau napas kita pendek, memang kita dianjurkan saya itulah. Wakaf ibtidak lagi, supaya tidak maling-maling napas di tengah. Nah itu ya, baik. Itu wa antum nun mati bertemu tak ya. Jadi itu ikhfa hakiki, tapi ikhfa hakikinya di yang paling dekat, aqrab. Anta, kan antu huruf ta itu isi kan ta, ujung lidah ditaruh di belakang gigi seri atas, ta. Jadi ketika dia ikhfa hakiki itu kan sejatinya kita mendengungkan atau mensamarkan huruf nun, tetapi setelah itu kita sudah bersiap-siap menyebutkan huruf setelahnya, setelah nun sukun itu. Kalau misalkan setelah huruf nun sukun itu ta, kita sudah siap-siap menyebut ta. Nah, karena makhrajul huruf ta itu di sini di ujung lidah ini diletakkan di gigi sari atas, maka disitulah kita meletakkan lidah kita ketika menyebutkan ikhfa ini. Antum ya, bukan antum. Kalau antum berarti lidahnya belum siap menyebutkan huruf ta. Kalau antum, nah karena kita sudah tahu huruf setelahnya itu ta, kita sudah siap-siap menyebut ta. Antum, ya itu baik. Tapi didengungkan. Wa antum ta'lamun. Nah, hukum-hukum tajwid yang ikhfa-nya lengkap ini di buku tajwid yang ini, yang lama, karangan Kiai Haji As'ad Humam ya. Kiai Haji As'ad Humam yang ngarang Iqra. Iqra 1 sampai 6 itu. Beliau tuh setelah Iqra 1 sampai 6 sebenarnya ada lagi kitab namanya tajwid praktis. Nah, di kitab tajwid praktis itulah ada hukum ikhfa. Ada yang aqrab, ada yang ausat, ada yang ab'ad. Nah, di situ lengkap. Yang aqrab tadi ta dan da. Itu kan ta da kan dekat kan ya. Di sini kan di sini semua cara nyebutnya di ujung lidah itu ta da. Nah makanya ketika dia bertemu dengan nun mati bertemu huruf ta dan da, langsung dia antum. Contohnya lagi min dunihi, tidak mil dunihi, bukan begitu dia, karena dia ikhfa safawi, ikhfa hakiki yang aqrab, yang dekat maksudnya dekat dengan mulut ya. Kemudian yang kedua yang ausat tuh pertama huruf ta, kemudian huruf jim ya, kemudian huruf huruf dal dan lain-lain sebagainya sampai 10 sampai 11 hurufnya. Kemudian yang terakhir itu yang
ab'ad. Yang ab'ad itu yang jauh. Ko dan ka, karena letaknya di tenggorokan, di atas tenggorokan ini, ko dan ka. Makanya ketika dia nun mati bertemu huruf ko dan ka, dia jadi eng. Min qablikum, hurufnya kan di sini. Ko, min qablikum. Kemudian minkum. Nah, itu. Jadi ada 3 pembagiannya. Kalau tidak dicatat di papan tulis kayaknya bingung ini. Jadi harusnya kita pelajari sendiri. Cari saja kitabnya, itu namanya Tajwid Praktis ya, kecil bukunya. Kecil dan harganya relatif murah, cuman 7 ribuan gitu. Bisa dicari. Kita lanjutkan lagi di ayat 23. Wa ing, nah ini contoh lagi. Nun mati ketemu ka ya. Wa ing kun, wa ing. Nah, itu ya. Wa ing kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min, nah ini ya, min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, alhamdulillah di ayat 23 banyak itu contoh ikhfa syafawi yang menggunakan aqrab dan ab'ad. Nah, wa in kuntum itu aqrab. Kuntum yang wa in kuntum itu yang ab'ad, yang jauh ya. Di sini di kerongkongan, di tenggorokan. Wa in kun. Kemudian kuntum ini kuntum yang aqrab tadi, yang dekat mulut ya. Kemudian wad'u syuhada'akum min du. Nah, ini yang aqrab juga di dekat mulut. Min dunillah, ing kembali lagi ke belakang ya. Ing kuntum. Nah, harus betul-betul tahu pembagiannya supaya tidak salah dalam pelafalan ikhfa hakiki tadi. Kami ulang sekali lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo, 2, 3. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, kita langsung saja ayat terakhir 24, perhatikan. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Perhatikan, wa fa illam itu jangan didengungkan karena dia idgham bila gunnah. Nun mati ketemu lam. Nah, maka dia langsung nun matinya dianggap tidak ada, langsung ke huruf lamnya. Fa illam taf, lamnya jangan dengung karena itu izhar syafawi. Lam taf cukup ditekan saja, tidak perlu didengungkan. Fa illam taf'alu wa lan, dengung ya, ikhfa hakiki yang aqrab. Walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas, perhatikan, waquduhan. Nah, itu hanya memang panjang ya, ha panjang. Tetapi ketika dia bertemu dengan alif lam kemudian di dalamnya ada huruf nun, maka dia disebut alif lam syamsiyah, langsung dimasukkan saja tanpa memanjangkan huruf hanya. Bukan waquduhan, bukan. Ya, langsung masuk. Waquduhan nasu wal hijarah. Nah, ini berlaku untuk huruf lain. Misalkan nanti ketemu
Misalkan fihal fasad, fihanya kan panjang, fiha al fasad. Jadi fihal fasad ini juga waquduhan nas. Nah, kami ambil wakofnya tuh sebenarnya bagusnya di fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Panjangan enggak kalau di situ? Kalau kepanjangan kita sampai waquduhan nas saja. Waquduhan nas gitu ya. Mulanya dari allati bagusnya. Allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Kenapa allati itu sama dengan alladzi? Kalau allati untuk muannas, alladzi mudzakkar. Jadi allati juga termasuk tempat yang baik untuk ibtida. Jadi fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas. Boleh berhenti di situ. Allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Ya. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Nah, baik, sampai ayat 24 dulu ya. Jadi kita baca lagi dari ayat 20 20 sampai bawah ayat 24. Kemudian kita akhiri. 2, 3. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Baik, silakan dibaca kembali di rumah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.